Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Aji Setiawan, NIM saya 122011258. Saya Abdul Rosaki dari kelas 12 1A21 dengan NIM 1220102. Nama saya Desma Cucu Ardi Saputra dari kelas 12 1A21 NIM 122011301. Saya Dimas Kusuma Pardoyo, NIM 122011359. Nama saya Saman Al-Farisi dari kelas 12A 121 dengan NIM 122011370. Nama saya Naufal Rafif, NIM 122011053. Pengertian Big Data. Big Data adalah merupakan istilah untuk sekumpulan data dengan volume besar atau kompleks di mana tidak bisa ditangani lagi dengan sistem teknologi komputer, pada umumnya konvensional. Ingin menjelaskan sejarah Big Data. Big Data pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli analis industri yang bernama Dr. Lenny pada tahun 2000-an. Ia menyampaikan permasalahan utama dari suatu data yang besar yang menjadi karakteristiknya yaitu 3V, volume, velocity, dan variety. Perkembangan data melonjak pesat ketika media sosial dan layanan online lainnya berhasil mengumpulkan data dari usernya. Contoh seperti Facebook dan YouTube. Kemudian pada tahun 2005, berbagai perkembangan sistem open source untuk menganalisis data ini dibuat, seperti Hadoop dan Mosol. Pada saat ini pula data terus tumbuh dan berkembang sangat besar. Dengan adanya Big Data, membuat data yang sangat besar dapat dianalisis lebih baik. Dan dengan teknologi ini juga, data yang besar dapat diolah secara murah dan mudah untuk disimpan. Kemudian, Big Data mengalami perkembangan di era perkembangan IoT, Internet of Things. Pada era ini, data dari user disimpan pada server untuk memudahkan kita mendapatkan informasi dari konsumen IoT. Dan itulah Big Data yang kita kenal saat ini. Karakteristik Big Data. Jadi Big Data memiliki karakteristik diantaranya: 1. Jumlahnya sangat besar atau volume, biasanya ukuran total data dalam terabites ke atas. Yang kedua, pertumbuhan data sangat cepat atau velocity, sehingga data bertambah dalam jumlah yang sangat banyak dalam kurun waktu relatif singkat. Yang ketiga, bentuk atau format, datanya beraneka ragam atau variety. Format di sini bisa berupa data dalam tabel-tabel relasional terbatas seperti file teks biasa, file Excel, ataupun bentuk data apapun. Contoh penerapan Big Data. Pertama yaitu penerapan Big Data agrikultur. Yang kedua yaitu penerapan Big Data dalam pajak. Dan yang terakhir yaitu penerapan Big Data dalam kesehatan. Apa keuntungan dan manfaat dari Big Data? Keuntungan dari Big Data adalah dengan Big Data kita mampu mengetahui suatu gambaran besar atau gambaran jelas dari suatu data yang kemudian dapat kita peroleh manfaat dari data tersebut. Sebelumnya data tersebut diproses oleh suatu proses dengan meneliti atau menganalisa tingkat keakuratan dari suatu data tersebut. Misalkan dengan Big Data tersebut kita akan mendapat manfaat seperti: 1. Pengurangan biaya atau cost bagi suatu perusahaan atau organisasi. Yang kedua adalah pengurangan waktu atau resource time management. Dan yang ketiga adalah untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan juga akurat, serta pengambilan keputusan yang kita lakukan pun akan menjadi lebih efektif. Oke, selanjutnya untuk manfaat dari Big Data. Manfaat dari Big Data adalah dengan Big Data kita dapat menggabungkan beberapa atau dengan jumlah banyak suatu data. Kemudian dari data yang diperoleh tersebut kita mampu mengetahui suatu permasalahan yang terdapat dari organisasi ataupun perusahaan tersebut. Semisal untuk mengetahui akar permasalahan dari suatu organisasi atau bisnis. Kemudian dengan Big Data juga kita mampu mengetahui cara
menciptakan inovasi bagi produk ataupun jasa yang kita tawarkan dengan mengambil perilaku customer yang berinteraksi dengan bisnis kita. Selanjutnya dengan big data pun kita dapat meminimalisir kerugian, dan yang terakhir dengan big data kita mampu untuk menciptakan suatu gebrakan ataupun cara baru dalam mempromosikan sesuatu dan menjadikan cara promosi kita tersebut menjadi lebih efektif akibat atau karena kita menggunakan big data tersebut. Saya di sini akan menjawab nomor 6 tentang kesimpulan. Big data merupakan sebuah volume data yang sangat besar dan merupakan yang memiliki informasi yang sangat lengkap dan terperinci. Dengan adanya data tersebut, baik perusahaan, pemerintah, ataupun sebuah organisasi, para pelajar, dan para pekerja akan mendapat sebuah data yang nantinya bisa kita olah dan digunakan untuk hasil analisis untuk membuat sebuah prediksi dari berbagai hal yang akan dibutuhkan, seperti di era teknologi sekarang ini, atau bisa disebut era industri 4.0, khususnya untuk kaum milenial yang sangat membutuhkan perkembangan teknologi.